Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua muslimin muslimat, Bapak Ibu rahmati Allah sekalian, para hadirin hadirat, semua sehat pada pagi ini. Jadi jangan lupa sharekan link yang baru tadi kita kasih di grup kepada beberapa jemaah lain agar mereka dapat ikut serta kajian pagi ini yang amat penting, iaitu berkenaan dengan halalkah makan minum anda yang dihidangkan di atas meja anda. Yang mana kajian pada hari ini insya-Allah akan dibawa oleh salah seorang ahli panel kita yang dah terkenal, yang mana beliau ni tadi lulusan degree daripada Tazkiyah kampus Tazkiyah, salah satu kampus yang ternama di Indonesia dalam ilmu perbankan Islam dan ekonomi Islam. Dan juga tidak lupa juga beliau sekarang dah selesai degree master di kampus yang sama, sekarang sedang mengambil PhD di IPB, salah satu institut atau kampus yang ternama di Indonesia, iaitu Ustaz Yusof kita. Dan juga seperti mana panel kita dah tahu namanya Ustaz Yusof. Manakala kita punya moderator seperti biasa Ustaz Yongi kita. Ustaz Yongi, seperti mana saya dah jelaskan semalam, beliau salah seorang daripada yang dulunya bekerja di bank dan sekarang sudah hijrah, dan beliau master dan degree di Australia dan sekarang masih melanjutkan tesis di Tazkiyah juga, Institut Tazkiyah, untuk menyelesaikan topik yang beliau sedang tulis. Dan insya-Allah kita doakan beliau segera lulus tesisnya insya-Allah. Dan juga seperti mana kita ketahui muslimin muslimat, pada pagi ini agak penting topik kita, agak terlalu penting kerana makan minum ni menjadi sebuah keperluan atau kebutuhan harian ibu-ibu yang di dapur masak. Jadi di sini Ustaz Yusof kita akan menjelaskan secara detail apakah bahan-bahan yang selama ni kita gunakan untuk memasak, bikin kuih dan sebagainya, kehalalannya bagaimana, dan ramuan-ramuan apakah sahaja, seperti mana sekarang ni banyak coding I471 lah, I100 lebih lah, itu apa coding sebenarnya akan dijelaskan oleh Ustaz Yusof. Dan juga pada pagi ini, hadirin hadirat, kalau boleh kita adakan pen dan pensel pen, pensel, dan juga adakan juga buku nota, sekali harum buku nota untuk bertanya soalan-soalan kepada Ustaz Yusof kita nanti melalui moderator. Kemudian semoga hari ini punya penyampaian oleh Ustaz Yusof akan memberikan manfaat kepada hadirin hadirat. Dan kalau mereka-mereka yang ingin bertanya boleh langsung ke chat box, nanti akan dibaca oleh moderator kita Ustaz Yongi. Manakala nanti bila akhir sesi akan kita buka pertanyaan, boleh live langsung, boleh tanya apa-apa sebarang kemusykilan berkenaan dengan bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak kuih muih kita kan. Tak lama lagi nak raya ni, lagi berapa hari, jadi kita nak lihat balik apakah bahan-bahan itu halal atau sebaliknya. Kerana di situ ada hadis Nabi SAW pernah berbicara kepada Sa'ad. Dengan dalam bicaranya Nabi kata Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud, Sa'ad, perbaikilah makan minummu, kata Rasulullah kepada Sa'ad. Maka kata Rasulullah lagi, apabila Sa'ad salah satu barang yang haram masuk ke dalam tubuh badan dikau, 40 hari punya doa, 40 hari punya doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari muslimin muslimat. Jadi kadang-kadang kita pelik bin ajaib maksudnya kenapa kita solat malam, kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah taala. Kemudian kita bermohon kepada Allah taala untuk segala macam permohonan. Kemudian kita kadang-kadang yang sedang sakit, kita pun bermunajat terus-menerus tetapi tidak sembuh-sembuh juga penyakit kita. Mungkin kita perlu bermuhasabah melalui makan minum kita. Kerana Islam memandang makan minum di atas meja itu perlu kita merhatikan, bukan sekadar halal, tetapi halal yang thayyibah, halal lagi baik. Jadi tanpa buang masa, saya akan serahkan kepada moderator, iaitu Ustaz Yongi,
untuk melanjutkan pembahasan kita pada pagi ini. Dan jangan lupa siapkan pen, pensel dan kertas untuk tulis segala macam important punya information yang akan dijelaskan oleh Ustaz Yusof, dan juga akan anda diberikan untuk persoalan di hujung sesi nanti. Dan kalau siapa-siapa tak sempat boleh masuk dekat chat box, nanti Ustaz Yongi akan baca satu persatu insya-Allah. Sekian. Ya Ustaz Yongi, silakan sila tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di hari 28 Ramadan. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kembali kita berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian Islam terkait dengan halal food, yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Yusuf Ibrahim sampai jam 7 pagi. Setelahnya, muslimin dan muslimat bisa mengajukan pertanyaan lewat chat box atau langsung live untuk bertanya kepada Ustadz. Tes. Oke. Untuk menyingkat waktu, kami mempersilahkan Ustadz untuk memulai materinya. Falyatafadhal mashkura, Ustadz. Tes. Baik, Pak. Assalamualaikum. Apakah suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai langsung, Pak. Terima kasih atas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, assalamualaikum jamaah muslimin seluruh yang hadir daripada kajian ini. Kami ucapkan selamat pagi dan semoga sehat selalu, Allah berkahi dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya, jamaah semua, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji yang bagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus bin Masrohen dan Bapak atau Ustadz Yongi Upanda, yang telah menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengkaji mengenai halal food, yang daripada itu kita penting untuk mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Ibrahim yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua, menemani jamaat muslimin semua untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim. Sekarang saya bekerja sebagai staf atau staf khusus di Halal Center Tazkiyah, yaitu terletak daripada Indonesia. Dan juga saya sekarang sedang menempuh doktoral studi di IPB University di Indonesia. Daripada halal ini, alhamdulillah saya bekerja dan menjalankan amanah untuk membawa halal di Indonesia sebagai salah satu tujuan, sebagai salah satu langkah kita untuk menjaga makanan dan konsumsi umat muslim, yang insya Allah di Indonesia sendiri sudah mulai aktif, sudah mulai gencar sejak tahun 2020, dan kita berjuang bersama Ministry of Religion in Indonesia untuk membuat seluruh usaha, seluruh makanan yang tersebar di Indonesia adalah yang dipastikan kehalalannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah saya diamanahkan
Certificate of Competence for Halal Supervisor dari Indonesian Professional Certification Authority, yaitu dari PT LSP Halal Indonesia, yang alhamdulillah under Ministry of Religion in Indonesia. Kemudian saya juga diberikan amanah ini cukup berat sebagai Halal Product Process Assistance dari Ministry of Religion of Republic of Indonesia pada mulainya tahun 2020 sebagai penyelia atau supervisor, kemudian di tahun 2022 sebagai Halal Product Process Assistance yang membantu small medium enterprises yang ada di Indonesia bekerja, yang ada untuk berjualan di Indonesia, dan produk-produk yang tersebar di Indonesia akan halal insya Allah. Bahkan produk-produk import dari luar negeri masuk pun Indonesia, alhamdulillah saya bertugas pula untuk membantu proses sertifikasi halal dan menjamin seluruh proses produksinya itu halal. Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah pada pagi hari ini sudah terang soalnya kalau di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kita akan diskusi atau kita akan berdiskusi mengenai it is halal what you eat on your table, atau apakah sudah halalkah apa yang kau makan di atas meja kalian? Ya, alhamdulillah sebelum kita membahas tentang apakah yang kita makan di atas meja kita itu halal, pertama-tama kita harus ingat bahwa halal ini adalah perintah dari Allah yang diturunkan melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halal ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan sunnah, tapi wajib untuk seluruh manusia, utamanya umat muslim, makan makanan yang halal Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah kita di sini seringkali makan-makan, seringkali pergi dengan keluarga, pergi ke restoran dan lain-lain. Kita pastikan apa yang masuk ke keluarga kita itu adalah yang halal. Tapi sebelum itu apa sih halal? Ya, apa itu halal Bapak Ibu sekalian? Jamaat muslimin sekalian, apa itu halal? Kita ingat dulu hadis Rasulullah SAW. Indeed, what is halal? Kan al-halal bayin, wal haram bayin, wa bainahuma mutasyabihat. Apa itu? Dalam hadis Rasul, yang halal jelas, yang haram pun jelas, tetapi di antaranya itu adalah dhoful, meragukan, syubhat. Tapi yang syubhat itu mendekati kepada yang haram. Ya, maka lebih baik kita menjaga diri daripada yang syubhat. Kita harus jelas sebagai muslim, halal halal, haram haram, yang syubhat kita tinggalkan. Satu prinsip yang harus kita bawa terlebih dahulu itu. Halal, kita pastikan kita makan yang halal, kita pastikan kita tinggalkan yang haram. Kalau ada sesuatu yang bernilai syubhat, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kecuali antara hidup dan mati, tinggalkan. Karena yang syubhat lebih jauh atau mendekati kepada yang haram. Nah, sebelum itu saya coba menjelaskan sedikit dari akarnya, dari dasarnya, from the base, what is halal? Ya, halal dalam bahasa Arab adalah permitted. Ya, permitted atau diizinkan atau diperbolehkan. Apapun itu, activity atau makanan atau kegiatan, apapun yang kita konsumsi, halal itu adalah yang diperbolehkan. Sedangkan haram itu adalah yang dilarang oleh Allah Ta'ala melalui hukumnya. Dan memang pasti ada dampak-dampaknya kalau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau syubhat itu di antara halal dan haram. Kita harus pastikan menjaga diri daripada yang haram dan menjauhkan diri daripada yang syubhat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaat muslimin semua, halal dan haram ini jadi satu permasalahan besar di umat muslimin karena pada zaman sekarang kita tak bisa memastikan bahkan daging yang tersebar, meskipun yang kita makan itu terjual oleh muslim, tidak bisa memastikan bagaimana proses-prosesnya. Nah, inilah bagaimana kita harus cerdas, harus bisa memilih apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena Rasulullah itu menjaga, meminta kita sebagai umat muslim, menyarankan kita sebagai umat muslim, memerintahkan untuk menjaga apa yang kita makan. Ya, memakan makanan yang halal dan thayyib. Ada di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal bukan sekedar apa yang kita makan sesuai dengan syariat, tetapi ada nilai higienis, nilai kebersihan. Sehingga halal ini bukan hanya masyhur, bukan hanya
tersebar di dalam umat muslim di dunia dan dewasa ini, kontemporari saat ini, orang-orang non-muslim dari berbagai belahan dunia itu sangat gencar untuk bagaimana dia membuat konsumsi halal. Jamaat muslimin sekalian, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia sendiri atau Kementerian Agama Republik Indonesia seringkali diundang di Jepang, Korea, Cina. Untuk apa? Untuk memberikan sosialisasi mengenai halal. Dan alhamdulillah diterima karena memang negara-negara muslim sekarang sedang belajar tentang halal dan ingin menerapkan halal di negaranya. Jadi halal adalah sesuatu yang penting dan membuat kita terjaga, dan satu poin lebih adalah higien, thayyib, dan itu dijamin kesehatannya, dijamin kebersihannya. Karena kenapa? Karena halal bukan sekedar bentuk dari makanannya, tapi adalah prosesnya, adalah cara, adalah kegiatannya. Oke, nah kita kembali lagi. Adapun halal dan haram itu ada kaus atau penyebab-penyebab daripada halal nih. Pertama adalah aktivitinya, kegiatannya. Bahwa sebelumnya ini adalah hal yang halal, ya, hal yang halal, tapi dari aktivitasnya jadi haram. Contoh buah jambu, buah apple, ada lagi orange dan lain-lain. Hukumnya adalah halal untuk dimakan, tetapi kalau hasil curi, ya, hasil pencurian gitu, itu menjadi haram. Makanya ada namanya halal dan haram dari aktivitasnya. Bahkan makan nasi di warung-warung, di kedai-kedai, itu halal. Tetapi asal uangnya bisa menyebabkan itu haram. Jadi pertama kali yang harus dijaga sebelum kita masuk ke dalam makanannya, sebelum masuk ke dalam dapur kita, sebelum masuk ke dalam meja makan kita, table, kita harus menjaga halal dan haram dari aktivitas, dari asal muasal uangnya, dari asal muasal bumbu-bumbunya, dari asal muasal makanannya. Dan inilah yang menyebabkan halal itu bukan sekedar objek, bukan sekedar bendanya, karena memang ada halal berdasarkan bendanya, objeknya, tetapi halal berdasarkan activity, berdasarkan sumber, dan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan makanan itu ada di depan kita semua. Nah, poin yang paling penting adalah jaga keluarga kita daripada yang haram. Idza dakhalal haram kharajal haram. Jadi kalau kita memberi makan keluarga kita dengan yang haram, naudzubillahi min dzalik, maka akan terjadilah perbauran-perbauran sifat-sifat yang haram daripada keluarga-keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kita masuk lagi, ada lagi haram dan halal, penyebab-penyebabnya. Satu, halal or haram because of the content. Dari apa? Dari ini fokus pada objek ya. Tadi saya menjelaskan halal dan haram berdasarkan activity sumbernya. Sekarang kita masuk ke dalam halal dan haram berdasarkan objek. Oke, kita bilang apa? Satu, ubi kayu, Bapak Ibu sekalian, jemaat muslimin semua. Ubi kayu adalah makanan yang bersumber dari nabati, dari pohon, dan itu halal. Tetapi secara konten halal, lulus. Halal berdasarkan konten, berdasarkan kandungannya, berdasarkan dasar dari makanannya. Tetapi apa? Menjadi haram ketika diproses menjadi angciu. Menjadi cuka tapai. Angciu. Bapak Ibu semua, jamaat muslimin semua, makcik pakcik tahulah apa itu angciu. Angciu itu minuman atau bumbu dapur yang biasa digunakan di Chinese food. Ya. Itu berasal dari ubi kayu. Cuka tapai, tetapi nanti ketika dalam prosesnya ada namanya, dia harus difermentasi. Ketika difermentasi muncullah alkohol sebesar 8%. Itu cukup tinggi dan itu tidak lolos dalam standar halal certification atau tidak lolos dalam standar halal yang menyebabkan sulit, ya. Sulit untuk apa? Untuk kita umat muslim makan hal-hal seperti itu. Nah, terus apa gantinya kalau angcu halal? Saya suka nih Ustaz, saya suka Pak Ci nih, makan yang namanya angcu karena I love Chinese food. Ya apa? Bolehlah kita makan Chinese food, tapi yang kita masukkan itu bisa ada minyak ikan, bisa ada kecap asin, ya, bisa ada bumbu-bumbu lain, banyak yang enak. Ya, dari 10 bumbu cuma 1 yang haram. Karena saya pribadi berpengalaman memproses satu pabrik
Dia memproduksi kecap-kecap. Nah, kecap itu seluruhnya lolos halal kecuali angcuinya. Karena ada alkohol besar ketika fermentasi. Ya. Nah, cara pencarian itu bisa. Does my connection is okay? My internet terdengar? Ustaz Yoni? Ulang balik Ustaz Yusuf. Tadi terputus tadi. Ulang balik. La haula wala quwwata Yang illa pasal billah. ancu tadi. Ancu. Ya, pasal angcu ini sumbernya, kontennya adalah halal. Kenapa? Karena berasal dari ubi kayu. Tetapi ketika dalam proses fermentasi muncul alkohol di dalam alkohol yang biasa tersebar luas itu 0. Maybe 0.1, 0.5. This is ancu have 8% of alcohol. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah menjadi halal supervisor dari satu pabrik yang mana dia menjual kecap-kecap Chinese. Nah, seluruh kecap-kecap Chinese-nya halal. Satu tidak halal yaitu angcunya karena muncul alkohol yang cukup tinggi sampai 8%. Bagaimanapun kita melobi penerbit, kita bilang ke Dewan Halal, Dewan Fatwa Nasional, ini begini dan begitu, tak dia terima karena tetap dalam prosesnya alkoholnya tinggi. Jadi ada halal berdasarkan konten yaitu ubi kayu itu halal, tetapi ketika diproses menjadi haram itu karena adanya alkohol, adanya perubahan zat, perubahan sifat daripada makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak sadar ketika sedang memasak di dapur, oh saya punya ide nih nak pergi masak ini gitu. Kemudian diolah sedemikian rupa ini misal ada ikan, kemudian ada nanas, ada apa, itu ya. Durian gitu didiamkan beberapa hari dikasih ragi, ternyata nanti muncul alkohol gasnya gitu kan. Ya. Nanti itu menjadi ada alkoholnya dan berbahaya bagi tubuh. Coba bawa certification halal, apakah lulus atau tak gitu. Itu dari durian karena banyak orang-orang kita Melayu ini suka dengan durian kan. Nah, ada pula nanti di Arab itu dari makanan itu dari anggur kering atau kita sebut itu sebagai apa Ustadz? Anggur kering tuh yang macam kismis. Ya, kismis ini direndam di air. Kemudian didiamkan seharian nanti jadi minuman. Ya sangat nikmat, tetapi makin lama kalau direndam terus-terusan, kelupaan berhari-hari nanti muncul alkohol dan itu menjadi tidak halal. Oke? Kita lanjut lagi. Why must it be halal? Kenapa harus halal? Balik lagi daripada penjelasan saya pertama kali. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulullah bahwa kita sebagai umat muslim harus dan wajib makan makanan halal. Bahkan dalam Quran bukan ya ayyuhal muslimun kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, tapi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bukan perintah kepada satu kaum, bukan perintah kepada orang-orang muslim, bukan perintah kepada orang-orang mukmin, tetapi perintah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Dan terbukti pada saat ini halal menjadi salah satu primadona, menjadi salah satu bahasan utama, menjadi salah satu bahasan yang membuat kita hidup dalam kerangka halal ini. Bahkan non-muslim pun ikut. Ya, orang-orang yang tak percaya dengan Allah dan Rasulnya, ikut dia menjalankan halal lifestyle. Kenapa? Karena halal lifestyle ini adalah salah satu gaya hidup yang memang membawa kemasyhuran, membawa falah, membawa masalah untuk jiwa dan raga dia. Tapi jadi halal is not just an order, bukan hanya perintah, tetapi gaya hidup. Ya, kita dengan menerapkan gaya hidup halal, kan halalan tidak bisa lepas dari kata thayyib. Ini bukan saya yang bicara, tetapi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran halalan thayyibah. Maka bagi yang ingin menerapkan halal harus thayyib. Nah, itulah yang disebut proses. Nah, prosesnya itu yang disebut thayyib. Yang harus thayyib. Kenapa? Kalau dalam prosesnya tidak thayyib, banyak pun tak halal. Ya, halal make us maintain a healthy and hygienic. Dan halal is an effort to protect oneself from becoming a bad human being. Balik lagi daripada kata saya sebelumnya, idza dakhalal haram, kharajal haram. Kalau yang masuk itu haram, bahkan keluar haram. Coba Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali. Satu kali kalau jamaah muslimin mencoba, naudzubillah tapinya, bawa nanti dari hasil korupsi, makan kepada keluarga. Hari ini 100.000, besok 200.000, besok 1 million.
Ya, the first 100, 200, 2000, 1000, dan besok 3000 until 10,000 akan meningkat terus dan tak merasa berdosa. Kalau sudah tak merasa berdosa dengan apa yang dilakukan dari hasil yang haram, maka nanti kegiatan yang lainnya, of course, saya tak takut lagi apa tuh neraka. Saya nanti tinggal bertobat sebelum saya mati gitu. Inilah bahaya daripada kita meremehkan hal-hal yang haram. Makanya halal menjadi salah satu front line pelindung kita daripada becoming a bad human being. Kita menjaga diri kita dengan yang halal. Protect yourself and your family from a haram thing. Inilah pesan daripada saya. Protect yourself, saya juga, and your family, dan family saya juga, from a haram things. Ya, Allah talk about haram in Quran. Hurrimat alaikumul maitata wad-damu wa lahmal khinzir ila akhiril ayat. Ada pula ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian ada lagi harrama alaikumul maitata wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Ini adalah kandungan-kandungan. Ini tadi yang perintah untuk makan dan makan yang halal dan thayyib tadi di surat Al-Baqarah. Kemudian apa aja yang haram-haram dari Allah Ta'ala? Apa saja yang diharamkan? Enggak banyak kok Ustadz, enggak banyak kok Pak Ci, enggak banyak kok Bang. Yang haram itu sedikit karena Allah Ta'ala qal gitu kan. Harrama alaikumul mayyitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada apa? Ada 4 aja. Enggak banyak kok yang haram, Bang. Jangan dipersulit, Bang, hidup, Bang. Gitu. Ya, ada juga khamar pun haram itu sedikit, Bang. Harrama alaikumul mayyit wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi kalau selain itu masih halal, Bang. Cerdas sekali ini orang. Masih halal kalau selain yang 4 tuh. Nah, inilah yang mau saya sampaikan kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Orang bicara tentang pertama, harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Nah, adapun saya pernah bagi ini apa namanya? Kelas bagi kuliah kepada mahasiswa. Ada satu mahasiswa, dia ambil teknologi pangan, the food technology. Dia ambil jurusan yang dimana dia memiliki kekuatan dalam sisi scientific lab. Kemudian dia bawa pertanyaan, Ustadz, dosen, Bapak, ya, dia bilang macam ini. Allah Ta'ala berkata, harrama alaikum maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Lahm, daging kata dia. Daging lahmal khinzir. Jadi yang haram itu cuma daging, kulitnya, bulunya, kemudian lain-lain tak haram. Wah, cerdas, Masya Allah, kata saya. Inilah hebatnya teman-teman yang berkuliah gitu kan. Dia yang diharamkan itu cuma laham gitu kan. Karena laham yang disebutkan sama Allah Ta'ala di Quran cuma lahmal khinzir, bukan khinzir secara utuh. Nah, saya tanya jamaat muslimin sekalian, rahimakumullah, kalau memang kita bicara tentang daging, ada apakah intestine? Intestine tetap daging atau bukan? Kulit bagian dari daging atau bukan? Bulu tumbuhnya di daging atau bukan? Ya, kemudian ada lagi fat, lemak adanya di daging atau bukan? Jadi lahmar khinzir atau lahm itu bermakna seluruh bagian tubuh dari satu benda. Nah, lahmar khinzir berarti seluruh bagian tubuh dari babi. Kenapa harus dipisah? Ya. Kemudian dia bilang, oh ya udah kalau begitu kita terlindung kok dari babi, kita terjaga dari babi. Masya Allah, ini kita nanti diskusi ya. Bawa santai, relax, kita dengarkan. Nah, di sini apa? Pigs and its derivatives. I need to talk to Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam babi itu punya banyak sekali manfaat. Ya, banyak sekali manfaat. Saya tak paham kenapa orang-orang menggunakan babi untuk sebagai alat, untuk sebagai benda yang dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa tak kambing, tak sapi, dan lain-lain? Ada alasan bagi peneliti muslim yang pernah distas gitu, bahwa babi itu sangat mudah untuk beranak pinak. Ya, produksi babi sangat mudah dan murah. Oke, itu salah satunya, berarti motif ekonomi. Ya. Jadi motif ekonomi mendorong manusia menjadi makhluk yang berani menentang perintah Tuhan. Jadi perintah Allah Ta'ala ditolak karena kenapa? Ini ekonomi. Kita lebih untung kalau kita gunakan babi. Oh, luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi satu hal yang pernah kita tekankan dalam berlogika, kita perlu apa? Landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin pun saya isi kajian sore hari,
Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu tuntunan, kemudian kita baru dukung dengan apa? Dengan akal pikiran kita. Ya, kalau misalkan akal pikiran belum sampai, kenapa babi diharamkan? Kenapa itu perintah Tuhan? Oh, babi diharamkan karena ada cacing pita, dia kata. No, dikembangkanlah sekarang babi yang tidak mengandung cacing pita, babi tetap haram. Ya, babi tetap haram. Jadi kenapa dia haram? Back to the first reason, command of Allah and Rasulullah. Finish. Kenapa? Saya larang, satu negara melarang, oh kamu tidak boleh melakukan ini, ya. Negara melarang, itu menjadi undang-undang, menjadi act. Nah, bagaimanapun kita sebagai seorang warga negara yang baik, kita kena ikuti apa cakap daripada negara. You Muslim, you need to ikut perintah Allah. Nah, apa aja yang what is the effects of pigs? Ini pertama meat, ya kita laham tadi bicarakan. Tapi ini meatnya, dia menjadi pork, bacon, meat flesh, etc. Bahkan flavoring and seasoning, bumbu-bumbu macam apa itu namanya macam kaldu. Kemudian lemak babi jamaah muslimin semua itu menjadi kosmetik, lipstick, soap, creamer, emulsifier, ice cream, toothpaste, cream, soap, bakery biscuit, semua menjadi apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, makcik-makcik semua nih, ya. Kakak-kakak dan makcik-makcik semua nih. Kita akan guna kosmetik, kita guna lipstick, ya. Itu ada pun yang kita gunakan, tahukah kita itu halal atau haram? Ya. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kita setiap hari pakai itu. Oh, saya bagus nih, saya beli kosmetik, impor ke mana? Ke Korea, China, kah? Jepang kah? Dan dengan bangganya dia cakap macam itu, tapi dia tak cek ini halal atau tidak gitu. Ya, ini I only talk about babi, I only talk about pig. Ini belum masuk pada daripada mayitata waddama walahmal khinzir wa muhlabi li ghairillah. Belum cakap. Oke, koneksi saya stabil ke Pak Yongi, Ustadz Yongi dan Ustadz Muhammad? Lanjut, Ustadz. Suara saya baik? Ya. Oke. Ya, tadi ada pemberitahuan kalau your connection ada delay sedikit ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, dipakai apa? Untuk gelatin, marshmallow, soft candy, yogurt capsule, jelly, collagen letter. Gelatin sendiri ini banyak digunakan semuanya. Marshmallow juga banyak, bahkan nanti digunakan untuk karet. Terus ada yang cakap nih, sekarang kan lagi gencar di Indonesia sendiri. Kenapa kulkas? Kenapa barang-barang lain itu diperlukan halal certification? Itu ada karet-karet ya di dalam kulkas untuk di pintunya, kemudian untuk di sisi-sisinya dicek apakah mengandung babi atau tidak. Itu mengandung babi. Ada yang tidak, ada pun yang mengandung babi. Karena itu sangat bagus, sangat empuk kalau dijadikan apa? Sebagai karet. Sebagai salah satu alat yang untuk menopang apa namanya? Menopang timbal balik dari pintu di kulkas. Kemudian jadi kalau ada itu makanan jadi haram atau tidak gitu kan. Ya, makanya hati-hati dulu. Nah, jadi makanannya bisa haram nanti, terkontaminasi, ya, terkontaminasi dengan apa yang mengandung babi. Buahnya halal, masuk ke kulkas jadi haram. Jadi hati-hati. Bahkan alhamdulillah saya sekarang beli kulkas yang ada sertifikasi halalnya. Terus buat apa beli kulkas lebih mahal tapi ada sertifikasi halalnya? Kenapa? Gitu kan? Ya itu, saya menjaga diri saya dan keluarga saya dari makanan-makanan yang tidak baik. Begitu. Ada lagi apa? Oh, ini salah ya, ada salah ketik nih. Maaf sekali. Ya kan? Ini darah babi. Darah babi menjadi apa? Menjadi saus, medicine, menjadi sausage, medicine, dan microbial produk. Nah, microbial produk itu buat apa nanti? Nanti bisa jadi balik ke kosmetik. Ya. Kemudian apalagi intestine. Ini harusnya intestine bukan meat, maaf. Intestine, ususnya, dalamannya, jeroannya kalau bahasa Indonesia. Itu menjadi apa? Casing sosis. Jadi kalau kita makan sosis itu ada kayak kulit tipis. Nah, itu adalah Itu adalah intestine babi. Tapi tak semua. Nah, ini hati-hati juga. Ada yang menjadi cheese, insulin, bahkan maaf, akhi fillah, ikhwati fillah. Jadi insulin ini
yang banyak ini untuk penyakit-penyakit gula lah, diabetes lah, dan lain-lain disuntikkan ke dalam kita. Naudzubillahi min dzalik. Yang alasan apa? Ini apa? Ini bagiannya daripada apa? Darurat. Iya, ini darurat. Jadi saya harus pakai insulin dari babi. Masya Allah, astagfirullah. Apa nggak ada obat lain? Ya, banyak obat lain yang bagus juga, gitu kan. Apalagi di Singapura dan Malaysia nih. Nah, selanjutnya ada bone, tulang babi. Nah, orang-orang kita nih pikir bahwa water yang kita minum nih, mineral water yang kita minum nih, ini sehat, ini bagus gitu. Ya, dia bilang ini sudah halal karena ini air, apapun perlu halal lagi. Oh. Ya jamaah fillah sekalian, air yang kita minum itu bisa mengandung babi karena kenapa? Kita ada filter. Minuman kita tak dimasak, tak dari sumur kita ambil, kita masak, tak macam orang-orang macam nenek-nenek kita dulu. Kita minum itu dari air filterisasi. Nah, difilter dengan tulang, dan riset membuktikan, the research membuktikan bahwa tulang babi adalah senyawa terbaik yang digunakan untuk filter air agar menjadi bersih. Kenapa? Karena tulang babi atau babi menyerap kotoran-kotoran lebih baik daripada tulang-tulang lain. Naudzubillah min dzalik. Memang itu fungsi babi. Babi diciptakan, kalau dari kisahnya kitab Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya, diciptakan untuk membersihkan kapal Nabi Nuh daripada kotoran-kotoran. Bisa dibaca Qisasul Anbiya. Nah, selanjutnya bahkan ketika sudah mati pun tulangnya bisa menyerap kotoran-kotoran dalam air. Akhirnya difilterlah air menjadi air yang bersih. Nah, ada juga yang menggunakan tulang sapi, ada. Tetapi kita kalau pergi pada luar negeri ini, ya kan, ke Europe dan lain-lain, lebih baik hati-hati. Ya, karena mengapa? Di situ waternya sendiri bisa saja difilter menggunakan tulang babi. Naudzubillah. Nah, ada pula rambut babi. Nah, rambut babi sebagai turunan itu menjadi sikat gigi, menjadi menjadi kuas, ya, sikat makanan, kuas makanan nih kalau kita masak nih, ya. Terus gimana? Sekarang sikat atau kuas tuh atau brush yang untuk kita colek-colek makanan dengan bumbu tuh sekarang itu banyak sekali yang belum sertifikasi halal, belum jelas halalnya dan belum bisa dicek, nggak ada ingredientsnya. Apa solusinya? Kita ganti yang menggunakan menggunakan karet. Kita ganti yang menggunakan apa itu namanya? Naudzubillah, masyaallah, astagfirullah. Yang menggunakan plastik. Ya, ada tuh yang menggunakan plastik dan dia tak perlu pikirkan halal karena tak mengandung unsur berbulu-bulu, gitu kan. Menjaga diri. Ya. Nanti saya carilah salah satu referensinya. Di rumah pun pakai itu. Dan di seluruh perusahaan yang saya bina, yang saya bimbing, yang saya supervising, semuanya pakai itu. Di seluruh perusahaan besar maupun kecil. Ya, itulah pigs and derivatives. Ada 7. Ya, nanti materi saya bagi setelah kuliah ini, setelah kajian ini. Nah, ada lagi yang selain babi ini haram. Oke? Kita tulis di sini ada khamr alkohol. Ya, khamr alkohol itu haram. Diminum haram. Tadi yang menyebabkan ubi kayu menjadi haram karena dalamnya ada proses fermentasi yang merubah dia menjadi alkohol. 8%. Ya. Ada karkas, ada human organ. Nah, ada wild animal, ada blood. Kita bahas lagi tentang human organ. Ini menarik. Makcik dan pakcik sekalian nih pasti sudah pernah makan apa namanya tepung terigu, ya, flavor. Ya, flavor terus tepung terigu, tepung sagu dan lain-lain, tepung-tepungan, ya. Tepung itu ada yang halal dan ada yang tidak halal. Kita pikir tepung itu kan dibuat dari singkong, ada tepung sagu, atau dibuat dari dibuat dari terigu dan lain-lain, bahan-bahan tepung beras dari beras. Tak berhenti situ, ada proses. Dan di tepung terigu itu ada rambut manusia nih, human hair. Human hair ini yang biasa dipakai oleh beberapa industri-industri di Cina, di negara Cina, sekarang pun ada di negara-negara kita nih yang isinya banyak orang Muslim Melayu nih, dia pakai rambut. Nah, rambutnya ini digiling, dijadikan tepung terigu. Kenapa? Karena efek dari rambut manusia itu menyebabkan tepung terigu menjadi lebih lembut.
Ini saya bukan menakut-nakuti. Yang kita makan tepung terigu ini menjadi lembut, ya. Ini hati-hati kalau kita mau milih makanan tuh, ya. Kemudian dari kosmetik lagi. Dari kosmetik yang kita pakai nih, makci-makci nih, ya. Dia pakai darah daripada manusia, darah daripada hewan. Darah apapun kondisinya itu haram digunakan. Kenapa? Oh, saya ini mengandung apa kalau perempuan? Boleh saya tanya? Apa tuh kalau yang kita pakai apa krim-krim nih? Nanti dia dari setelah dipakai jadi lembut itu ada kandungan apanya? Ada zat apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, saya nggak tahu karena saya tak pakai inilah, tak pakai kosmetik banyak-banyak nih. Nah, dia ada kandungannya yang berasal dari darah manusia. Ya. Dan itu banyak digunakan. Insya Allah, dan kita cuek aja. Dan kita tak peduli. Dan kita ya sudah, I don't care. Yang penting saya cantik. Ini salah satu kemunduran bagi kita kalau kita tak hati-hati dalam memilih. Tah, lalu gimana? Macam mana nih nak pakai kosmetik salah, nak makan pun salah, nak beli barang pun salah, semua salah. Ya, alhamdulillah untuk daerah Singapura, Malaysia, Indonesia yang banyak muslimnya, alhamdulillah ada yang namanya itu barang-barang bersertifikat halal. Paling mudah tuh, tak perlu pahami kode-kode kecuali pergi ke Europe dan lain-lain. Nanti kalau bahasan tentang kode-kode lagi, itu butuh waktu lagi, saya jelaskan lagi. Dan ini ada materi apa? Itu kalau makcik dan pakcik sekalian nak belajar tentang kelas halal khusus. Dan itu ada macam 12-14 pertemuan. Nanti kalau kita lanjutkan di kelas itu material dari Minister of Religion of Republic of Indonesia and Majelis Ulama Indonesia. Udah jadi itu materi. Nanti kalau bisa kita lanjut kajian selat itu. Untuk kode-kode, bahkan untuk pahami bagaimana cara analisis produk-produk yang dia halal atau haram ke, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusi paling mudah kalau kita mau makan, kita tak boleh cuek, kita tak boleh bodoh amat gitu kan. Kita tak boleh tak peduli. Kita harus cari yang punya halal certification. Oke? Kita kena cari apa yang sudah halal. Baik diterbitkan oleh JAKIM. Kemudian ada lagi di Malaysia. Ya, kita kena pakai itu. Jaga diri. Protect yourself from consuming haram. Consume something that already has halal certification. Itu untuk seluruh produk-produk yang sudah punya packing, yang sudah ada pack-nya, ya, untuk daging, kemudian untuk tepung, yang melalui proses-proses. Lalu apa yang boleh kita makan, tapi dia tak perlu sertifikasi halal, tak payah kena punya sertifikasi halal. Apa? Ya, ada yang namanya positive list product. Atau produk-produk yang sudah dijamin dipastikan kehalalannya. Terdiri dari 3, saya mudahkan, karena kalau belajar lebih banyak nih. Saya mudahkan jadi 3. The first is fresh vegetables. Atau sayur-mayur yang fresh, yang tidak ada campur tangan proses menjadi macam-macam. Dia bentuk nih tomat, kentang, cabai, semuanya yang masih fresh, yang tidak ditumbuk. Kalau cabai sudah jadi cabai bubuk, kemudian cabai sudah menjadi cabai kering, menjadi sambal gochujang, ya, macam nih kawan-kawan yang suka makan nih, itu dipastikan harus halal certification dulu. Dilihat apakah ada halal certification, ya. Kalau belum, jangan dibeli dulu. Maaf. Takut dia ada alkoholnya kalau gochujang tuh, ya. Dan pun fresh fruit. Jadi kalau buah-buahan yang fresh, yang masih oke, dibeli satu, udah kita jus aja sendiri di rumah, ya. Kalau kita bawa yang sehat ke rumah, yang halal, insya Allah untuk kita halal. Fresh fruit itu sudah dipastikan halalnya. Ya, fresh fruit, ya, buah-buahan yang kita bawa beli itu udah halal. Nanti kalau diproses lagi menjadi kalau di Indonesia itu ada asinan, manisan, ya, kemudian dicampur dengan gula-gula tuh. Nah, itu kena hati-hati, ya, kecuali beli-beli di kampung seorang lah. Kita kenal dengan orangnya, oke, gitu. Itu fruitnya. Dan kita bisa makanlah percaya dengan orang yang karena kenal, tapi kita juga harus hati-hati gitu. Insya Allah kalau di kampung sendiri, di desa sendiri tak ada lah.
Nah, the last is positive risk product is fresh fish. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, my internet connection is unstable. Apakah putus suara saya? Sedikit Ustadz. Di mana tadi habisnya? Di fresh fruit atau di fresh fish? Ya, betul. Fresh food. Ya, jadi ikan-ikanan segar apapun yang berasal dari laut itu halal. Ya, yang berasal dari laut, dari sungai, dari air itu halal. Tetapi kalau sudah naik ke darat ada satu yang haram. Ya, itu buaya. Buaya pun di dalam air dah haram, apalagi jadi di Bisa darat. diulang Buaya Ustadz, darat itu terputus haram. Ustadz. Kawan-kawan, oh iya, terputus ya? Iya. Ya. Kawan-kawan di Malaysia dan Singapura nih tahu tak macam apa namanya istilah buaya darat? Buaya itu haram di air, tapi naik pun ke darat haram juga. Lebih haram kalau naik ke darat itu buaya. Ya, dan tak tahu nih, paham tak maksudnya buaya darat itu apa? Oke, jadi yang dari laut, dari air, dari sungai itu halal semuanya, ya, asal dia memenuhi kaidah-kaidah tadi, tidak menjijikan dan lain-lain. Ya. Ikan halal, ya, seluruh ikan halal, jenis-jenis ikan halal, tetapi tidak boleh ada proses. Jadi kita proses sendiri di rumah, bentuk ikan ya ikan, tak jadi macam apa namanya tuna kaleng, tak jadi macam namanya sarden dan lain-lain. Kalau sudah jadi halal tuna kaleng, sarden itu kena ada halal certification karena ada proses di dalamnya. Baik, this is the last of us untuk pertemuan ini, untuk perjumpaan kita kali ini. Untuk tutup pertemuan kita, mari kita berdoa, ikhwani fillah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Wa'udzubika min adzabil qabr wal fitnatil mahya wa mamat. Ya, tadi ada kelebihan sedikit nih ya, karena ini tulisannya ternyata di PPT putus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sila ajukan pertanyaan kepada Ustadz. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada soalan yang ingin disampaikan, insya Allah Ustadz akan memberikan jawaban yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan, bisa saya bacakan ya? Ada beberapa pertanyaan dari muslimin. Yang pertama, salam Ustadz, adakah rawatan PRP atau platelet rich plasma injections dan facials untuk rawatan jerawat dan lain-lain di salon-salon, itu apakah haram ya Ustadz? Menggunakan darah pelanggan pesakit itu sendiri. Ya, langsung jawab nih. Tafadhol, langsung dijawab ya. Ya, dibaca lagi surat Al-Maidah, dibaca lagi surat Al-Baqarah, dibaca lagi tafsirul hadis, tafsirul Quran, kemudian dipelajari lagi nanti bersama ya. Allah Ta'ala berkata, harrama alaikumul maitata waddam. Waddam. Bukan memakan dam, bukan memakan darah, tapi dam. Langsung. Artinya apa? Penggunaan darah ya untuk apapun ya itu hukumnya memang haram, bisa dicari syariat di ulama manapun insyaallah ya, yang saya tahu dan saya pahami itu haram. Nah, terus apa solusinya ya kan? Ya meskipun menggunakan darah sendiri, ya Allah, menggunakan darah sendiri ya bagus, kita juga bisa dibekam, habis itu kita luluran darah dan lain gitu. Nah, tetapi memang itu seperti apa? Itu menggunakan darah untuk kecantikan, tujuannya untuk kecantikan. Apakah tidak ada perawatan lain? Ya, kalau boleh izin menyarankan nih Mak Cihan Amir, ya, ini kalau boleh carilah perawatan yang lain. Kenapa? Karena ini melawan syariat. Hati-hati gitu. Meskipun nanti jadi cantik, takutnya efek sampingnya di kesehatan masa tua nanti. Ya, ini khawatir aja. Ya, bukan saya cakap ini sembarangan, tapi memang ini saran sebagai sesama saudara
menggunakan darah sendiri, kemudian tujuannya untuk kecantikan. Alhamdulillah selama masih muda kita cantik, mungkin sampai umur 40, 50, nanti umur 50 pasti siapapun jadi tak cantik lagi, ya. Yang menjaga kita adalah cinta sejati dari keluarga, saudara, dan suami tercinta dan anak-anak. Jadi kalau bisa kita cari rawatan yang baik yang lain, ya. Kita cari rawatan yang lain yang insya Allah lebih bermanfaat untuk kita dan untuk kesehatan kita di masa depan. Syukur. Ya, terima kasih atas Boleh, jawabannya, Ustaz. apakah jawaban saya nak dibantah Ya. sekejap? Tak apa, gitu. Ada alasan lain atau info lain? Mungkin saya kurang tahu nih tentang perawatan ini. Iya. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Untuk Jadi pertanyaan, mungkin penambahan saja, ya, Ini penambahan saja. Yang rawatan terbaru PRP ni, platelet rich plasma injection, maksudnya dia mengambil darah, kalau darah bekam darah kotor, tapi ini darah daripada beberapa sel tubuh badan manusia. Dia menggunakan darah itu untuk regeneratif, maknanya apa, dia hidupkan balik sel-selnya, kemudian dia suntikkan balik sel darah yang sama ke dalam tubuh badan manusia. Jadi kalau kita ikut pada dalil asal yang Allah Ta'ala mengharamkan penggunaan darah dan sebagainya. Tapi bila mana kita lihat sesuatu haram itu hukumnya haram. Tetapi dalam kaedah kalau kita lihat bila mana tiada sebarang alternatif, untuk rawatan kesakitan yang kita hadapi, maka itulah satu-satu jalan keluar. Maka kaedahnya dia meletakkan ad-darurat tabihul mahzurat. Bila datang keadaan darurat, maka hal yang diharamkan dibenarkan bila mana ia darurat. Tetapi bila mana hal itu bersifat untuk pasal kita ke apa ni dalam bab daruriyat ni ada daruriyat, ada hajat, ada tahsiniyat. Jadi tujuan rawatan tu sebenarnya. Kalau tujuannya untuk kecantikan kan benda yang bersifat subjektif. Jadi sebaiknya kita lebih cenderung ke arah kerawatan. Kalau memang satu-satu rawatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, katakan, itu menjadi darurat. Tetapi hanya sekadar untuk kecantikan dan sebagainya, balik kepada hukum asal, hukum bila katakan haram, menggunakan darah untuk sebarang rawatan, maka jatuh pada haram. Tetapi kalau katakan untuk menyelamatkan nyawa, balik kepada qawaidul fiqhiyah ni tadi, maka itu dibenarkan sebagaimana dalam parameter darurat tadi. Itu saya menambahkan apa yang Ustaz Yusuf sampaikan supaya lebih jelas kepada yang bertanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Syukran. Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Silakan, Makcik. jadi maksud Ustaz Firdaus, kalau macam keadaan kita nak transplant Ustaz nak cari stem cell, so stem cell ni melalui darah. Jadi kalau kita tak dapat daripada kalangan keluarga kita, jadi kalau kita dapat yang sesuai daripada unrelated donor, that means it's possible, is it? Itu dihalalkan, maksud Ustaz begitu, darurah. Ya, Ibu, kalau kita lihat ni tadi, kalau pada dasarnya kita pasti bertanya. Contoh kita dapat darah lah katakan daripada orang yang bukan Islam katakan. Kita tahu mereka makan kan macam-macam makanan. Saya. Tapi bila kita balik kepada hukum asal, Allah Ta'ala kata apa? Innamal musyrikuna najisun. Maksudnya orang-orang musyrik yang menduakan Allah tu najis. Jadi ulama mentafsirkan najis itu tadi bukan najis pada badan dia, tetapi najis pada akidah dia. Kerana ada dalil yang mengatakan laqad karramna bani Adam. Aku dah muliakan anak Adam. Itu pasal itu satu hal. Yang kedua, macam mana Ustaz kalau dia makan babi dan sebagainya, kan dia tentu ada filtration. Yelah. Ada filtration kan, maknanya kita makan apa pun akan difilter. Jadi kalau katakan memang tiada jalan keluar, katakan itulah satu-satu jalan yang dikatakan darurat, makalah hukum Islam dibenarkan, kerana itu satu rawatan. Tapi kalau ada medical alternatif, ada sebuah alternatif lain yang kita boleh gunakan sebagai rawatan penyakit kita ni tadi, maka sebaiknya kita ke arah situ. Dan kalau kita lihat pada hari ini, para doktor pakar yang kita lihat pada hari ini, mereka hanya, maaf cakap, minta ampun, minta maaf, mereka hanya memfokuskan pada penyakit dan bagaimana merawat penyakit. Sedangkan kalau Nabi SAW konsep, maksudnya Nabi kata apa? Nabi kata prevention is more better than cure. Jadi Nabi lihat bagaimana untuk mempreventasi, mengelakkan daripada seseorang kena penyakit, bagaimana cara-caranya. Dan apakah hal-hal yang boleh menyebabkan organ tubuh badan manusia itu rosak. Jadi Nabi dah menjelaskan hal itu semenjak 1400 tahun
terdahulu kitab Tibbun Nabawi. Jadi ini satu hal interesting. Hari ini, maaf cakap, umat Islam kita banyak mendengar cakap doktor daripada hadis Nabi itu sendiri. Jadi itulah dia, orang kata apa, krisis keimanan itu masih berlaku dalam diri umat Islam itu sendiri. Jadi tidak salah untuk kita mendengar apa yang doktor menyampaikan hal itu, dan kita juga tidak boleh merendahkan apa yang Rasulullah sudah sabdakan. Kerana apa yang Nabi sampaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya syorkan dari kefahaman kami, maksudnya sebaik-baiknya dia mencari sebuah alternatif. Kalau sekiranya memang itulah satu-satu jalan yang tiada alternatif lain, maka kita boleh menghukum sebagai darurat. Selagi mana tiada sebarang alternatif. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Ruqayyah. Salam Ustadz, lipstick color hijau made in China yang banyak terdapat di Saudi, halal atau tidak Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi salah satu yang menarik ini ya, halal dan haram ini malah di Saudi itu tidak menjadi fokus utama. Karena kenapa? Karena Saudi sendiri memang sudah menjadi negara muslim yang memastikan produksi-produksinya diwajibkan halal. Jadi dan memang sudah menjadi adat yang menjadi urf di sana. Nah, kedua, lipstick color hijau made in China ini saya tak tahu mereknya nih. Saya jadi nggak bisa jawab, tapi dicek aja apakah memiliki halal certification code atau tak. Kalau dia punya, dia halal. Maksudnya halal secara resmi oleh negara, oleh lembaga. Ya, artinya sudah dijamin oleh jamaah. Tetapi kalau belum, ya berarti kita baiknya cari lipstick yang sudah punya halal certification. Hati-hati. Ini memang sudah saya prediksi Ustadz Yonggi, bahwa nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita nih adalah the question about kosmetik. Kan banyak makcik ke sini nih. Ya, jadi banyak sekali yang tanya tentang lipstick. Lebih baik cari lipstick, cari kosmetik yang perawatan yang sudah jelas halalnya, kosmetik yang sudah jelas halalnya, yang punya halal certification dan sudah banyak di dunia. Alhamdulillah sudah banyak di dunia, apalagi Malaysia, Singapura, Indonesia. Ya, di Arab Saudi pun sudah ada. Ya, tapi bagaimana? Kita belum bisa menjawab itu halal kalau tidak kalau tidak punya halal certification. Jaga diri. Lebih baik gini, lebih baik hati-hati daripada kita terjerumus. Jadi hati-hati, be careful. Kita batasi diri, kita hanya konsum everything untuk kosmetik yang punya halal certification. Kita jaga, ya. Kalau bisa, ya. Kalau tak, ya pun tak apa, itu balik ke makcik-makcik sekalian. Nah, ini lebih baik jaga. Begitu Ustaz. Ya, Umi Ruqayyah, macam mana? Oke, alhamdulillah. Ya, Lanjut. terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari dari Ciamon Shan ya. Assalamualaikum Ustaz. Kapsul antibiotik atau obatan yang dokter beri itu halal tak Ustaz? Susah ini saya. Susah kalau ini. Tadi balik ke kaidah darurah ya. Jadi saya ini cakap nih bahwa banyak sekali obat di rumah sakit ini belum halal certification. Ya, saya sedang banyak diskusi ya juga dengan dokter-dokter utamanya di Indonesia tentang obat-obatan yang ada di rumah sakit, hospital. Kenapa dia belum ada halal certification dengan berbagai alasan ilmiah yang kandungan-kandungan babi dan lain-lain itu dan kandungan-kandungan alkohol. Tetapi memang ini ilmunya dokter. Kita kalau sudah tak ada jalan lain seperti tadi itu darurah untuk obat ya, untuk obat ya. Kalau kita tak minum kita mati gitu, meninggal gitu. Itu diminum, dimakan, dinikmati ya sampai sembuh. Insya Allah pasti ada berkahnya gitu. Tetapi kalau bisa ada alternatif lain, lebih baik menjaga kesehatan, kita makan yang sudah misalkan, karena kandungan kapsul di herbal ini ya kan, macam kalau kita tahu di Malaysia Singapura itu ada apa kandungan herbal yang dijual oleh lembaga-lembaga tertentu, itu sudah ada halal certification yang kebanyakan majority. Jadi herbal juga itu sebelumnya sudah menjadi halal. Tetapi kalau obat-obatan dokter itu diadakan karena kita darurat, ya kan, masuk IGD, ya kan, kemudian masuk dalam rawatan dan lain-lain, itu silahkan kita ikut perintah dokter aja saat itu, ya.
Kemudian apa nih? Ustadz, saya banyak beli, Mirugoya lagi, banyak beli online produk kosmetik from China tanpa mengetahui halal dan haramnya. Aduh, please advice. Ya, alhamdulillah saya beli online produk ini. Saya nak nyalakan kamera nih, tapi semoga nggak putus ya. Ya, ya banyak beli produk. Advice-nya apa yang bisa saya bagi ini? Ya kan? Oke, halo. Sinyal saya putus kah? Enggak, Ustaz, lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, ya ini ada pertanyaan, saya banyak beli online produk kosmetik from China tanpa mengetahui halal dan haramnya. Ini jadiin pelajaran aja. Jadikan pelajaran, karena yang berlalu tetap berlalu ya, bertobat kalau kata dosa, tapi ini berlalu. Bagaimana nih produknya gitu? Ya produknya kalau ini ya ikuti standar halal kita ya. Kalau di kita ini agak keras juga ke Indonesia. Ada satu barang, jadi ada misalkan satu restoran, one restaurant, dia halal, dia ingin halal certification, dia ingin dibuktikan halalnya. Ada satu produk misalkan daging kambing itu halal, tetapi tidak punya pembuktian halalnya seperti halal certification kah, atau ada juru sembelih halalnya kah, proses halalnya divideokan sesuai dengan syariat Islam atau tak gitu kan, dengan dipotongnya macam mana tuh. Nah kalau terbukti tak halal, satu daging kambing, satu ekor kambing itu dibuang semua. Ini kalau ikut standar halal Indonesia. Tetapi kalau itu baru bisa diakui halal nanti restorannya. Kalau tak, berarti tak akan keluar itu halal. Ya, jadi begitu advice-nya. Ini kalau beli banyak, masya Allah, kasihan. Tapi memang kalau nanti beli lagi ke depannya, pilih yang halal, pilih yang sudah punya halal certification, jaga-jaga. Kenapa? Karena sayang. Ya kita udah sholatnya, ibadahnya rajin, udah ngajinya rajin. Ternyata yang kita pakai di wajah kita itu yang haram. Ya sayang sholat kita. Ya itu salah satu nasihat yang kerasnya, dibuang. Kalau tak ada nasihat-nasihat akal, ya saya akalin lah, saya jual lagi dan lain-lain gitu kepada yang ini, itu urusan masing-masing, saya nggak bisa ikut campur. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kaum Silahkan. muslimin mungkin ada pertanyaan direct langsung live, silahkan diajukan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, tadi Ustaz ada mention pasal air. Ada air yang tidak halal. Maksud Ustaz tu air tu soft drinks ke? Oke, dah. Saya boleh jawab ke? Ini Umi Zaza ke? Saya. Ya, oke. I mean not a soft drink, mineral water. Oh, mineral water. Mineral water pun ada pun yang tak halal. Brand apa Ustaz? Pasal saya minum mineral water Saya juga. tak tahu nih, tak perlu cakap. Cuma memang macam ini. Ada pun mineral water yang tak punya halal certification, kena hati-hati. Kita lihat nih kan, kalau ada halal certification ada logo kan, ada gambar nih, ada picture Jakim tuh kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia ada logo Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, di Singapura pun ada lembaganya. Dan pun ada pula di Europe sampai seluruh dunia. Dilihat itu yang memiliki logo halal certification. Kalau kita ada ke Asia. Oke, kenapa saya cakap ada mineral water yang halal gitu? Karena dalam prosesnya mineral water itu kena filter. Nah, ketika filterization itu menggunakan tulang. Nah, tulang apa yang digunakan? Ada yang guna tulang babi. Ada yang guna tulang babi. Kenapa? Karena tulang babi bagus untuk memfilter, untuk menyerap kotoran-kotoran pada air. Nah, menyebabkan air itu tak jadi halal. Nah, kalau yang sudah punya halal certification, kalau yang tidak ada itu halal certification, Kak, minuman mineral waternya, itu udah halal. Nah, jaga-jaga aja. Nanti kalau beli, ya. Tapi setahu saya Ustaz, kalau yang dijual mineral water tu kat luar tu, nggak ada yang taruh halal Ustaz, logonya. Nah, Pasal katanya air mana ada air yang enggak halal. Jadi itu maksudnya enggak ada logonya halal. Jadi macam mana tu kita nak tahu yang halal dengan yang haram? Ya, kalau di luar Europe dan Amerika dan lain-lain. Betul? Betul. Ya, kalau di kita nih, kalau di Indonesia, di Malaysia itu ada insya Allah. Tapi kalau di di Singapura Amerika, di Europe, ada. kita belajar lagi namanya kode. Kode ingredients, kita look ya. Ingredients yang mengandung ini apa namanya? Ya? Ya. Iya. Nah, kita belajar dari mana nih? Kita
kalau tak ada nih, misalkan kat Singapura kan tak ada yang halal mineral water itu mengandung halal atau tak. Kita lihat dalam ingredients. Tapi Halo, kita suara ada saya jelas ingredients, ke? Ustaz. Setahu saya tak Halo, ada yang suara ada saya jelas, Ustaz? ingredients. Ustaz Yongi? Agak Jelas-jelas, terputus, Ustaz. Ustaz. Ya, mungkin dimatikan aja, Ustaz. Ada pun Kamera, ingredients. Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kena. Iya, tadi terputus ya. Ya, betul, Ini Ustaz. macam masuk Iya. gua Ustaz Yusof, Jadi, kena keluar dari gua. bagaimana nih yang ada ingredients nih? Insyaallah. Ini salah satu problem kita ya. Kalau di Indonesia, Malaysia, insyaallah. Ya, saya di dalam gua mungkin ini. Ya, jadi kalau dia tak ada nih halal certification di satu negara, di Singapura nih, ya kita masuk ke kaidah apa? Kaidah darurat sambil kita berjuang merubah itu. Kita kembangkan lembaga, kita buat pengecekan audit halal, kita cek proses-proses di perusahaan-perusahaan mengenai apa pemerintahnya harus buat salah satu mandat atau mandatory kepada perusahaan-perusahaan harus cek halal certification dalam proses air minum. Ya, atau nanti Ustadz Muhammad, Syekh Muhammad, kita buat salah satu mineral water mineral water firm yang kita kirim daripada Singapura ya untuk diminum muslimin di Singapura. Kalau di Singapura tak ada minuman yang punya halal certification. Takut Ya. juga itu. Takut. Ya, tadi. benar, Saya tak benar. bisa jawab kalau di negara. Halo? Oke. Ya. Benar, Ya, benar ini tu. Ustadz, ini Ya. ada jawaban dari Ibu Sofia bahwa ada yang logo halal air aqua Ice Mountain. Sama Oh, Dasani. aqua ya. Ya, Dasani mineral water is halal. Menurut Oke, Ibu Rokayah. di Singapura ke? Singapura ini. Oh, aqua Ice Mountain itu udah halal. Di seluruh dunia pun udah halal, itu dari Prancis. Perusahaannya Danone. Dia seluruh dunia udah halal. Kalau ada di Singapura minum itu insyaallah. Bukan saya, kita tadi bagi sponsor oleh Aqua nih. Kita habis endorse nih. Ya, Ice Mountain actually local Singapore punya branding actually Ice Mountain. Kalau Oh, Ice Mountain. Aqua Danone dari Indonesia, tapi dia punya tu based in France. Tapi kalau kita lihat, try to be safe, yang disampaikan Ustaz Yusof tadi, maksudnya apa? Filtration. Air tu memang kita nampak pada zahirnya putih, jernih kan? Tapi how to make it the water more clearer to absorb any particle yang kotor, maka some of the company, even kita tak tahu yang new water tu, our question is the filtration. Dia punya filter tu yang dipakai tu halal ataupun tidak. Sama juga kalau kita beli air-air seperti kita beli mesin kan, mesin ada hot and cold yang auto mesin, kemudian daripada Korea, daripada China, daripada Jepun. Actually dia punya mesin tu, plastik tu tak ada masalah, tapi isu dia punya filter dalam tu, the first filter tu kalau putih tu ialah untuk mengabsorb segala macam bahan-bahan yang kotor dan sebagainya. Kalau menggunakan babi memang murah. Tulang babi itu memang murah. Compare to gunakan bahan-bahan lain. Even kalau menggunakan tulang-tulang haiwan seperti lembu ataupun kambing, tetapi kita mesti pastikan apakah disembelih dengan halal haiwan tersebut. Kerana kalau kaedah meletakkan al-aslu fihil haram, fan-nazril haram. Kalau pada asalnya sudah haram benda tersebut, pusing kok mana pun tetap akan jadi haram. Jadi try to be safe. Mulai hari ini, mineral water kita kena lihat ada logo halal Muiz, ataupun halal Jakim, ataupun halal Indonesia ni tadi, yang negeri-negeri yang bawa masuk air, ataupun halal daripada luar negeri lain, kita harus tengok dekat online, dia punya logo halal tadi. Kemudian tentang kapsul tadi, kapsul yang ibu bertanya tadi tentang obat, dia ada dua macam, satu porcine, satu bovine. Kalau porcine, memang daripada babi. Dan porcine daripada babi. Pasal kena tanya doktor, what is the cover of the capsule? Kalau kata porcine, confirm daripada babi. Kalau bovine, daripada lembu, bovine. Biasanya porcine lebih murah. Pasal apa? Dia punya cost of production, porcine lebih murah daripada bovine. Dan hari ini ada satu lagi tanya sama dia, the capsule is a veggie cap. Kalau kata veggie cap, it is for vegetarian daripada agak-agak.
So kita harus tanya dulu dia punya kapsul tadi, dia punya cover of the capsule. Konten sebenarnya dia punya isi obat tu tak haram, tapi cover dia nak masukkan obat, dia punya cover kapsul tu tadi yang kita kena pastikan sama ada dia bovine, porcine ataupun veggie-cap. Ini ada 3 perkara yang harus kita tahu dalam pasaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima Ya, kasih alhamdulillah. Ustaz. Ya, terima kasih tambahannya dari Ustaz Muhammad Firdaus dan pertanyaan luar biasa ini. Alhamdulillah dapat info pun di Singapura banyak lagi minuman-minuman mineral water yang sudah ada sertifikasi halal certification-nya. Dan nanti bisa mulai hari ini kita kalau nak beli apa-apa lihat nih, oh ini ada tak halal certification nih, ada logo gitu. Kita minum tuh. Oke. Ini ada pertanyaan Okey, lagi baik. dari Mak Cin nih, dari Umi Amonsha. Ustaz, tapai ubi kayu dan dari pulut haram sebab alkohol kontennya tinggi. Ya, tapainya ya, bukan sari tapai. Nah, tapainya tuh ada khas kekhususan dalam hukum halal dan haram. Ya, kalau tapai dari ubi kayu nih, kalau disebut di Indonesia itu tape, ya, itu masih boleh makan. Ya, masih diperbolehkan. Oleh apa? Oleh ulama-ulama. Dengan alasan bahwa itu adalah fermentasi yang berbentuk makanan dan khusus memang itu makanan seperti perubahan alami daripada singkong yang didorong dengan salah satu proses ya, tetapi tak menjadi hal yang memabukkan. Sedangkan kalau nanti sari tapai atau angcu itu dia jadi salah satu cairan dan cairan nanti akan membawa kepada mabuk nih, jadi menjadi haram. Tetapi memang pada dasarnya ini khusus untuk ubi tapai ya, untuk tapai ubi kayu ya, khusus bahwa dia meskipun nanti berubah menjadi salah satu makanan fermentasi seperti kismis lah itu kan, seperti kismis, macam kismis, kemudian macam buah kering lainnya itu masih boleh untuk dimakan. Halal insyaallah. Ya, dan alhamdulillah dibantu pun dengan keterangan banyak ulama. Ya, banyak ulama di Indonesia yang saya tahu kan. Ya, macam itu. Macam mana Umi Amonsha? Hey. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Yongi. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya, atas semua klarifikasinya. Ada lagi muslimin yang ingin ditanyakan? Karena sesi ini jarang, jadi sila untuk bertanya. Kalau ada case yang ingin ditanyakan ke Ustadz, bisa di chat, bisa langsung ditanyakan via live. Ini macam banyak yang minat belajar tentang ini nih, halal food dan lain-lain, buku Ya Ustadz, betul ingredients. Ustadz. Ya, jadi kalau nak pergi detailnya nih, nak belajar tentang apa kode halalnya, kemudian kandungannya dan lain-lain, itu ada kelas namanya auditi halal. Nah, itu kita adakan kelas khusus gitu, karena belajar dasar-dasar rumus kimia dan lain. Saya punya materi-materi itu. Dan memang saya juga ada pelatihan itu dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau misalkan belajar di kajian ini dengan waktu yang sangat singkat sulit, karena itu belajar totalnya 24 jam dibagi 3 hari. 1 hari 8 jam kita ikut kelas. Kalau nak ambil 3 hari, ya itu cukup detail. Nanti kalau nak belajar detail itu kita janji lagi, kita belajar. Oh, nak belajar ini. Yang penting sekarang kita tahu nih. Oh, ini minuman water ini ada pun yang tak halal. Kemudian kulkas ada pun yang tak halal. Kemudian ini, nah untuk jaga itu beli yang macam mana gitu kan. Tepung pun ada yang tak halal. Kosmetik dan rawatan facial pun ada yang tak diperkenankan syariat gitu. Untuk menjaga dulu. Nanti kalau untuk tahu lebih dalam. Nanti kita akan belajar bersama, ikut ke dalam apa namanya special class about halal auditor. Ya, terima kasih. Ada lagi Ustadz Yongi? Ya, insya Allah kalau sudah tidak ada pertanyaan, muslimin masih ada? Nggak ada. Terima Tak ada kasih. lagi, makasih. Ya, Ustadz mungkin bisa disimpulkan, disummary dari kajian hari ini, apa yang penting buat muslimin untuk menjaga kehalalan daripada makanan atau apa yang dibeli, khususnya mungkin untuk muslimin yang berada di Singapura. Silakan Ustadz, summary-nya Ustadz. Ya, bismillah. Ini udah penutup ya. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, halal ini not only depends on the logic. Halal is the command of Allah and Rasulullah SAW. Dan sekarang pun banyak non muslim yang suka dengan lifestyle halal,
dan menerapkan dan implementing halal lifestyle. Jadi kita sebagai muslim jangan ketinggalan, ikutlah dalam gaya hidup halal. Nah, cara mana untuk menerapkannya, cara mana untuk menjaganya halal dalam kehidupan kita? Satu tadi, kalau kita nak beli apapun nih makci, kalau pakci biasa belanja asal jadi aja lah, beli yang udah makan ada lah di restoran yang halal itu. Nah, bumbu-bumbu, kemudian bahan-bahan ingredients makanan untuk anak-anak kita, untuk suami kita, itu beli yang sudah jelas halalnya. Untuk singkatnya tak payahlah kita belajar kode-kode E100, E417 dan lain-lain. Kita cuma fokus lihat daripada kode halalnya. Kode halal macam mana? Ada logo halal, nanti di bawahnya ada kode. Kalau yang dia punya logo halal nih, tapi di bawahnya tidak ada number of halal, itu hati-hati juga. Ya, itu hati-hati juga. Karena kenapa? Karena itu bisa aja halalnya palsu. Cuma taruh logo, tak ada kodenya. Dijaga yang kalau kita beli, lihat ada logonya. Ya, kita lihat ada logo nih, di atas nih logo, di bawahnya ada number. 0.013x, etc. Ya, itu kode. Di semua negara pun mungkin ada. Itu insya Allah. Nah, kita menjaga diri daripada hal-hal yang haram. Jadi, kita lebih hati-hati, kita lebih pelajari, dan kita cek apapun yang kita akan beli. Nah, macam mana yang udah beli kosmetik banyak-banyak belum ada kode halalnya, ya silahkan. Kalau nak dijual lagi itu urusan sendiri, nak dibuang pun ya lebih baik. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kelas hari ini. Sebelum saya menyerahkan kembali kepada Ustadz Firdaus, saya ingin sharing beberapa kegiatan daripada ibadah SG Singapura yang dilakukan bersama-sama bekerjasama dengan Global Ibadah Al-Munawarah selama bulan Ramadan ini. Tak dengar lah Ustaz. Tak ada musiknya. Kami keluarga besar G mengucapkan Ya, alhamdulillah. Apa tadi bisa didengar suaranya, Muslimin? Itulah tadi beberapa kegiatan daripada ibadah SG Singapura bersama Global Ibadah Al-Munawarah selama bulan Ramadan ini. Insya Allah kegiatan ini akan terus berlangsung sampai pada akhir Ramadan. Dan insya Allah Ramadan berikutnya kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Terakhir, kami ingin memberikan informasi bahwa Arima Wisata yang merupakan bagian daripada unit usaha Global Ibadah Al-Munawarah menawarkan program untuk medical travel ke Indonesia, khususnya ke Bandung, yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan September. Nah, program ini adalah program hikmah dan medical tourism, di mana muslimat, muslimin bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan, spesial terapi, pengobatan bersama terapis yang terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Suyatna. Insya Allah program ini limited hanya untuk 30 muslimin dan muslimat saja. Insya Allah nanti akan kami share berikutnya terkait dengan detail daripada rencana program ini, insya Allah.
InsyaAllah. Baik, terakhir kami akan kembalikan kepada Al-Ustadz Muhammad Firdaus bin Masruhin untuk menutup kajian kelas hari ini. Alhamdulillah kita sudah 2 hari bersama-sama bersama kaum muslimin, muslimat yang berada di Singapura, Alhamdulillah. Malaysia, dan Jakarta. Tafadhal Alhamdulillah. masykurah, Ustaz. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita sudah sampai penghujung program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada pagi ini dapat gambaran jelas tentang betapa pentingnya kita memastikan makanan halal di atas meja kita. Kerana berdasar pada hadis yang saya dah bacakan awal tadi, sesatu saja suap makanan yang haram masuk ke dalam tubuh badan kita, selama 40 hari doa kita tidak diijabahkan oleh Allah. 40 hari bukan 1 hari, 40 hari. Jadi pastikan cari yang halal, cari yang baik ya untuk kita punya makanan halal dan thayyibah. Jadi yang disampaikan tadi alhamdulillah oleh Ustaz Yusof kita, jazakumullah khairul kasil jazak atas penyampaiannya. Nanti insya-Allah kita akan lihat bagaimana kita boleh bikin mungkin kalau orang Singapura kita nak ambil 3 hari punya kursus tak mungkin lah. Mereka ibu-ibu banyak yang sibuk dan sebagainya, ada urusan. Tapi kemungkinan kita akan boleh bikin kuliah yang bersifat tiap minggu. Mana setiap minggu ada 1 jam punya sesi. Jadi kalau 24 jam, 24 pertemuan boleh kasih selesai sesi tersebut. Sekiranya ibu-ibu semua setuju, nanti baru kita akan bikin kelas online tersebut lepas bulan puasa nanti insya-Allah. Kemudian tentang semalam kelas faraid bersama Al-Fadil Dr. Arif juga akan kita lihat slot yang ada kita akan susun. Kemudian kuliah seperti biasa yang saya sampaikan Al-Hikam akan kita lanjutkan juga seperti biasa selepas hari raya nanti kita akan susun semula semuanya. Ini ada sedikit sebanyak information yang telah saya dah kumpul semua alhamdulillah. Untuk iftar dan juga sahur bagi 12 pondok pesantren alhamdulillah syukurillah sudah 85% terkumpul dan sudah tersalurkan. Tadi pagi sudah kita salurkan 85% sudah terkumpul alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para ibu-ibu, bapa-bapa yang prihatin kepada 12 pondok pesantren yang kemarin masih memerlukan dan juga insya-Allah kita akan tutup kelas kita ni tak lama. Mungkin dalam 1 minggu lah, 7 hari saja, 7 hari. Lepas 7 hari baru kita akan start program balik seperti biasa. Manakala seperti mana saya katakan ibadah korban untuk promo dah tinggal cuma 20% saja. Lagi 20% lepas tu kita akan tutup. Segera sebelum promotion tu tutup, masih ada peluang lagi, hanya tinggal 20% lagi. Kemudian yang tadi yang disampaikan Ustaz Yongi tentang wisata ke Indonesia, maksudnya wisata ke Indonesia ni program khusus akan bersama saya lah, akan jalan bersama-sama saya. Cuma kita akan mulai pada Julai. Pada bulan Julai selepas selesai ibadah korban punya event, baru kita akan mulai program ni dan setiap bulan kita akan buat cuma 1 kali saja dan limited untuk 30 orang sahaja. First come, first serve. Jadi dia punya nanti kita akan kasih dia punya harga apa semua dah termasuk flight ticket, hotel, makan 1 hari 3 kali, kemudian termasuk entrance fee dan juga antaranya kita kasih bocoran kita akan pergi Masjid Al-Jabbar yang masjid baru yang besar dibikin di Jawa Barat. Yang masjid terkenal tu kita akan pergi masjid itu. Kemudian kita akan ziarah satu makam Waliullah Sunan Gunung Jati dekat Cirebon dan kita akan pergi ke kawasan batik, kawasan batik-batik punya tekstil yang ibu-ibu mungkin suka kan, bapak-bapak suka. Dan kita akan ambil satu slot kajian bersama Agim. Kita akan ikut kajian bersama Agim. Agim salah seorang tokoh nasional yang popular di Indonesia. Kemudian ada beberapa tempat dan juga akan ada satu yang disebutkan tadi kan Bapak Satyono Bapak Satyono yang pakar bahagian medical alternatif. Jadi kemungkinan banyak orang lah dah berubat dengan dia dan alhamdulillah dengan izin Allah nampak perubahan. Jadi kita tak salah kita ikhtiar. Jadi program ni bila anda ikut dah termasuk juga dengan orang kata apa kos rawatan
yang akan kita adakan bersama Bapak Sutiono ni tadi, yang pakar bahagian yang Allah anugerahkan kepada dia lah. Jadi kalau kita jumpa, kita jangan cerita tentang penyakit kita. Kalau kita cerita, dia terus suruh kita balik. Dia takkan cerita suruh kita balik. Jadi kita jangan cerita, cukup nanti dia akan cek, dia akan kasih tahu apa kita punya penyakit dan apa yang harus kita lakukan. Secara kembali kepada sunnah. Mana dia punya konsep, kembali kepada sunnah. Jadi maksudnya kita kata apa? Ada peluang lagi. Kalau orang masih ada sakit, inilah salah satu usaha ikhtiar dia untuk sambil dia berjalan, riliskan tension, sambil dia berzikir, sambil amalan zikrullah, bersama saya kita akan kasih ijazah zikir, plus dapat juga ambil rawatan alternatif mudah-mudahan. Jadi jangan lupa besok pertemuan kita jam sama, dan besok hari Khamis Singapura dah confirm raya hari Sabtu kan? Singapura dah confirm kan? Hari raya hari Sabtu betul? Saya. Okey, tak apa. Kalau Singapura dah confirm, Indonesia belum confirm lagi. Indonesia nanti besok dia tengok bulan. Dia tengok bulan bintang kan, tengok macam mana. Kalau pemerintah kata hari Jumaat, alhamdulillah. Kalau pemerintah kata hari Sabtu, sama-sama lah kita satu kapal hari raya Sabtu. Jadi mana besok insya-Allah sesi yang saya janjikan tadi tentang Ramadan yang akan meninggalkan kita, Syawal yang akan kita akan menyambut Syawal. Apakah hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jaga? Jangan sampai kita punya ibadah di bulan Ramadan menjadi sia-sia belaka. Jadi kadang-kadang orang tak perasan, dia bikin ibadah banyak di bulan Ramadan, tapi di Syawal habis semua ibadah digugurkan. Nanti kita akan bahas bab itu pada besok hari pada pukul 6.45 pagi waktu Singapura, 5.45 pagi waktu Indonesia. 6.45 Singapura, Malaysia, 5.45 Indonesia. Australia saya tak tahu pukul berapa. Pasal ada juga ibu-ibu daripada Australia kan. Itu tak tahu jam berapa. Nanti boleh cek waktu Australia sama waktu ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah akhir kalam daripada kita punya pertemuan pada hari ini, nantikan iklan tentang safar maknanya perjalanan trip bersama saya lepas korban nanti pada bulan Julai onward, dan juga insya-Allah ada jodoh kita akan bertemu lagi. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang paling terbaik buat kita semua, dan jangan lupa memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar, banyakkan selawat atas Nabi, dan banyakkan sedekah kita kepada orang-orang yang memerlukan. Dan juga saya dah jelaskan tadi, tinggal lagi 15% slot yang masih ada, siapa-siapa nak kasih terakhir untuk bantu 12 ponpes tadi. Dan insya-Allah besok saya akan update juga tentang wakaf Rumah Quran Sofia, dah berapa slot yang sudah terpenuhi dan tinggal berapa saya akan update juga insya-Allah. Ala kulli hal, terima kasih banyak ke atas segala sokongan anda semua. Yang ini semoga Allah Ta'ala membalas kita punya sumbangan kita dan apa yang kita lakukan berlipat kali ganda di bulan yang penuh mulia ini. Dan semoga apa yang kita hajatkan selama bulan ini, jangan pernah kita ragu. Kalau Allah Ta'ala ingin kabulkan, Allah pasti kabulkan, ijabahkan doa kita semua insya-Allah. Amin. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semua. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz.